Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita masih mempelajari mengenai himpunan. Poin yang akan kita bahas yaitu mengenai himpunan kosong dan himpunan semesta. Nanti ada satu lagi diagram Venn. Nah, kita lihat dulu seperti apa himpunan kosong dan semesta itu. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi tidak ada anggotanya sama sekali. Nanti simbolnya itu atau lambangnya ditulis kurung buka kurung tertutup atau nol tapi dicoret. Itu adalah himpunan kosong. Berarti tidak ada anggota sama sekali ya di himpunan tersebut. Ibu berikan beberapa contoh. Yang pertama misalkan ada A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 1. B adalah himpunan bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1. C adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ini harus kita cek dulu, kira-kira kalau ini ada anggotanya atau tidak. Kalau misalnya ada anggotanya, berarti dia bukan himpunan kosong ya. Kita cek yang A. Di sini. Kira-kira kita cari anggotanya, tulisnya seperti ini, A. Seperti biasa penulisan dalam himpunan. Kurung buka dulu. Jangan dulu dikasih kurung tutup karena kita mau cari dulu kira-kira ini ada tidak ya anggotanya. Nah, bilangan asli yang kurang dari 1. Bilangan asli atau bilangan bulat positif itu dimulai dari angka 1 ya. Berarti kalau kurang dari 1 itu kan 0. Nah, 0 itu bukan termasuk bilangan asli sehingga tidak ada bilangan lain yang kurang dari 1. Bilangan asli tidak ada yang kurang dari 1 sehingga himpunan A itu adalah himpunan kosong. Bisa kita tulis seperti ini. Nah, ini artinya A itu tidak memiliki anggota. Ya, atau kalian bisa tulis A sama dengan bentuk 0 ini terus dicoret. Nah, ini menyatakan himpunan kosong. Ini betul, ini betul. Seperti itu ya. Terus untuk yang B, kita cek juga yang B kira-kira himpunan kosong bukannya? Himpunan bilangan bulat lebih dari 0. Berarti di antara 0 dan dia kurang dari 1. Ada bilangan lain tidak di antara ini? Di sini tidak ada bilangan selain 0 dan 1. Kalau ada pun 0,5, misalkan 0,6. Nah, itu termasuk ke dalam desimal. Sehingga di sini B itu tidak ada anggotanya. Bisa kita tulis seperti ini. Nah, gitu ya. Atau mau tulis seperti yang atas, boleh. B sama dengan 0, coret. Untuk yang C, kita cek juga ini himpunan kosong bukan. Himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Bilangan ganjil itu berarti misalkan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan ini jika kalian dibagi 2, tidak akan pernah habis. Jadi bilangan ganjil itu tidak habis dibagi 2 ya. Pasti dia sisanya 1. Sehingga himpunan C juga tidak memiliki anggota. Bisa kalian tulis seperti ini. Atau seperti yang atas. Jadi pilih aja salah satu mau ditulisnya seperti ini atau yang pakai kurung buka kurung tutup. Nah, udah seperti itu aja ya kalau himpunan kosong. Pokoknya intinya kalau kosong gak ada anggotanya sama sekali. Kita lanjut ke himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang menjadi objek yang dibicarakan dalam dan dilambangkan dengan huruf S. Kita langsung saja lihat contohnya. Contoh di sini ada himpunan A. Himpunan A itu ayam, kambing, sapi, bebek. Nah, kalian harus cari nih semestanya apa. Semesta itu berarti kalian rumahnya. Misalkan kalian punya rumah. Terus ada ini A di dalamnya. Nah, ini sebagai rumahnya, ini semesta. Ini adalah himpunan yang ada di dalam semesta. Kira-kira semestanya itu apa sih di sini? Nah, di sini ya, untuk himpunan A. Kira-kira kalau ayam, kambing, sapi, dan bebek itu termasuk ke dalam apa? Kalau misalnya termasuk ke dalam
kelompok hewan yang berkaki 4 tidak mungkin karena ayam kakinya bukan 4. Terus bebek juga bukan. Nah, ini yang memungkinkan untuk A, ini semestanya. Nah, kalian tulis semestanya bisa seperti ini. Semestanya berarti sama dengan dia hewan ternak gitu. Atau kumpulan hewan ternak. Itu semestanya untuk himpunan A. Sekarang himpunan yang kedua, misalkan ada bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kira-kira ini termasuk ke dalam apa? Nah, kalian tulis semestanya seperti ini ya, dilambangkan dengan huruf S, ingat. Bukan huruf A lagi karena kita sedang membicarakan semesta. Nah, semestanya itu, Bu, ini mah bilangan bulat. Boleh kalian tulis bilangan bulat, tapi harus spesifik, bilangan bulat positif seperti itu. Itu untuk semestanya. Jadi apa yang dibicarakan di sini kalian tulis. Atau kalian misalkan nanti di soal dapat lebih spesifik lagi bilangan bulat positif atau bilangan asli ya. Atau bilangan asli yang kurang dari 6 misalkan. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai semesta. Seperti itu. Jadi semesta itu tadi adalah yang dibicarakan di sini ini mengenai apa? Contoh satu lagi, misalkan ada himpunan C, kelas 7A, kelas 7B, 7C, 7D. Nah, ini kira-kira apa ya? Nah, berarti semestanya itu kalian bisa tulis himpunan atau mau langsung seperti ini boleh, kumpulan siswa di SMP Kartika. Nah, itu termasuk ke dalam semesta. Bisa kalian tulis contoh lainnya. Himpunan siswa di SMP Kartika 19 2 Bandung, seperti itu ya. Nah, ini adalah himpunan kosong dan himpunan semesta. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai diagram Venn. Berarti kalian menggambar. Silahkan nanti dipersiapkan penggaris, jangka, atau misalnya mau pakai uang logam boleh, yang penting gambar kalian itu rapi. Langkah-langkah dalam menyelesaikan atau membuat diagram Venn di sini yang pertama adalah himpunan semesta atau S yang tadi yang sudah kita pelajari digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S-nya diletakkan di sudut kiri atas. Seperti apa? Kalian lihat ke sebelah kanan. Nah, ini sebagai semesta. Semestanya itu persegi panjang, ada huruf S-nya di atas sini. Jangan lupa ditulis simbol S, berarti ini menyatakan semesta ya. Yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Contohnya, misalkan ada himpunan A nih Ibu di semestanya. Berarti Ibu buat ini bulat seperti ini kurva tertutup sederhana dan simbolnya itu misalkan karena Ibu kasih contohnya himpunan A, nah Ibu tulis di atasnya himpunan A. Jadi ini disesuaikan dengan soal ya. Yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik atau nokta. Lihat lagi ke sebelah kanan. Nah, ini adalah anggota himpunannya. Misalkan ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini kalian harus ditulis dalam bentuk seperti ini. Di depannya ada titik atau nokta. Terus anggotanya berapa, ya. Nah, ini untuk cara pembuatan diagram Venn. Diagram Venn juga gambarnya tidak selalu sama, beda-beda tergantung soal. Kita pelajari di sini ada contoh pertama. Nah, misalkan soalnya itu buatlah diagram Venn yang jika diketahui himpunan semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini berarti tadi rumahnya yang di dalam kotaknya itu harus ada angka 1 sampai 9, terus himpunan A ada di dalam S, berarti nanti anggotanya 1, 2, 3, dan himpunan B 4, 5, 6. Kita langsung selesaikan, yang harus kita buat terlebih dahulu. Nah, kita yang pertama lakukan itu amati dari himpunan A dan B. Kalau semesta biarkan aja ya. Semesta itu karena dia tempatnya. Di antara himpunan ya A dan B, cari ada yang sama atau tidak. Karena ini akan mempengaruhi gambar kalian.
Kalau kita lihat A itu 1, 2, 3, B 4, 5, 6. Berarti masing-masing tidak ada yang sama, sehingga gambarnya seperti ini. Buat dulu kotak seperti ini tadi semestanya. Karena terpisah, berarti yang pertama ini ada himpunan A. Nah, ini ada himpunan B. Nah, ini kan kalian udah punya nih anggotanya. Kalian tulis ke dalam kurva yang udah kalian buat ini. Di sini ada angka 1, 2, 3. Seperti itu. Itu baru himpunan A. Himpunan B-nya berarti 4, 5, 6. Nah, kita lihat di sini ini 1 udah masuk himpunan A. Ini himpunan A, ini himpunan A ya. Kita cek lagi semestanya. Terus B-nya itu 4, 5, dan 6. Nah, ini yang 3 lagi kemana nih? Yang 3 lagi kita tulis di dalam kotak, tapi tidak termasuk A, tidak termasuk B. Kita tulis di luarnya. Bebas, yang penting di dalam kotak ya. 7, 8, 9. Nah, seperti itu. Jadi, yang termasuk semesta tulis di dalam himpunannya masing-masing. Jika bukan, tulis di dalam kotak tersebut, tapi di luar himpunan tersebut. Ini contoh bentuk diagram Venn yang pertama. Tidak ada anggota yang sama ya. Ingat, tidak ada anggota yang sama. Contoh kedua. Masih sama semestanya 1 sampai 9. Cuman di sini himpunan A-nya ada 1, 2, 3, 4 dan B-nya itu 4, 5, 6. Nah, kalau kita lihat dulu yang pertama kita lakukan, cari dulu kira-kira ada yang sama atau tidak di antara A dengan B. Nah, kebetulan di sini ada yang sama, angka 4. Berarti ini gambarnya tidak akan sama seperti yang tadi. Ini pasti akan terjadi perpotongan. Yang pertama kalian buat biasa semestanya seperti ini. Langsung yang langkah kedua ini untuk himpunan yang pertama. Nah, karena ada perpotongan sehingga himpunan yang kedua kita timpa di atasnya. Itu ini garis ini ya, harus terlihat nanti kalau kalian gambar. Jadi ini ada perpotongan antara himpunan A dan himpunan B. Nah, yang perpotongan ini siapa? Yang pertama kita lakukan, kita masukkan dulu anggota yang tidak ada perpotongannya. Berarti himpunan A itu sisa angka 1, 2, dan 3. Kita tulis di sini. Nah, untuk himpunan B yaitu ada 5, 6, dan 7. Kita masukkan dulu. 5, 6, dan 7. Ya, kalian lihat ya, lihat soalnya dan gambarnya biar tidak pusing. Nah, 4-nya di mana? 4-nya letaknya itu di tengah. Kenapa di tengah? Karena tadi A itu termasuk ke dalam A dan 4 itu termasuk ke dalam A dan 4 itu termasuk ke dalam B. Seperti itu. Kita tanda ini semestanya, karena semestanya kan cuma sedikit. Jadi bisa kita tulis ke dalam kolomnya. Nah, ini sisa angka 8 dan 9. Ditulis di mana? Ditulis di luar. Bebas letaknya mau di mana aja terserah, mau di atas, di bawah. Yang penting dia masuk ke dalam semesta. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau semestanya ditanya berapa ya, semesta mah ini semua yang ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu semestanya. Ini contoh yang kedua. Kalau misalkan ada anggota yang sama ya. Contoh yang ketiga. Nah, di sini kita lihat A dan B-nya. Kira-kira yang sama yang mana aja? Nah, di antara A dan B ternyata ini yang pertama sama, yang kedua sama, 3 juga sama. Yang tidak sama hanya ini. Wah, kalau ini berarti A itu termasuk di dalam B semua kan. Nah, kalau contoh seperti ini bisa kalian buat langsung. Pertama, biasakan buat semesta. Yang kedua, ini ada himpunan besar. Kenapa himpunan besar? Berarti ini dia sebagai himpunan yang tadi, karena kita mau A-nya itu ada di dalam B. Berarti di sini B yang besar dan A ada di dalam B. Kenapa A ada di dalam B? Karena tadi anggotanya termasuk ke dalam anggota himpunan B. Bisa kita tulis di himpunan A ada angka 1, 2, 3. Kalian cukup tulis sekali karena ini nanti dianggap juga sebagai himpunan B. Nah, yang sisanya 4, 5, 6 ini kalian tulis di dalam B, tapi jangan masuk ke A. Jadi B di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini
Sisa semestanya kira-kira sampai berapa? Berarti 7 sampai 9. Kita tulis di luar seperti biasa. 7, 8, 9. Nah, seperti itu ya. Ini contoh bentuk yang ketiga kalau himpunan tersebut ada semua anggotanya di dalam himpunan yang lain. Sekarang contoh keempat di sini. Nah, kita lihat A dan B-nya. Kita cek dulu kira-kira ada anggota yang sama enggak. Kita cek ini 1 sama, angka 2 juga ini sama, angka 3 sama, angka 4 juga sama. Wah, ini mah sama semua, berarti gimana gambarnya? Nah, kita lihat ke sebelah kanan buat semesta. Karena himpunan A itu adalah himpunan B, sehingga di sini ibu hanya buat satu bulatan. Nah, himpunan B-nya berarti di mana? Kalau dibikin terpisah kan tidak mungkin, karena dia anggotanya sama. Kalian timpa lagi di atasnya. Kasih tanda B. Berarti A dan B itu dalam satu kurva yang sama. Nah, anggota-anggotanya bisa kita tulis 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau ditanya himpunan A dari gambar ini, berapa ya? Ini 1, 2, 3, 4. Himpunan B dari anggotanya di sini 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi untuk A dan B anggotanya sama. Nah, untuk sisa-sisanya di semesta tadi, berarti sisanya itu ini sudah, sisanya adalah 5 sampai 9. Tulis di luar biasa. 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Nah, ini mungkin contoh yang anggotanya sama ya, sama persis. Nanti kalian bisa disesuaikan sesuai soalnya itu, tapi tidak hanya ada 2 kurva A dan B, mungkin nanti ada himpunan C, ada himpunan D. Jadi tergantung soalnya. Nah, kalau misalnya ada 3 himpunan seperti itu, Bu, misalnya ada A, B, C, berarti nanti bulatannya pun misalnya ada 3. Nah, ini disesuaikan dengan soal. Kira-kira dia berpotongan tidak atau terpisah tidak ya. Lihat anggotanya. Nah, ini untuk diagram Venn. Selesai sampai di sini. Silakan, ini ada latihan. Nah, ini kalian kerjakan ya. Untuk semestanya di sini Ibu tentukan sampai 10. Nah, ini nanti yang gambar yang pertama kalian buat. Berarti nanti kalian di dalam jawabannya itu ada gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dibuat masing-masing ya. Nah, untuk yang kelima ada 3 himpunan. Silakan nanti dicoba aja sendiri. Materi lebih lengkap bisa dilihat di buku paket halaman 122 sampai 127 atau kalian lihat di buku pendamping. Nah, jika ada yang belum paham, silakan menghubungi Ibu via WhatsApp. Nah, setelah kalian selesai menyelesaikan latihan 3 ini, buka kembali nanti classroom-nya, terus buka tugas dengan judul latihan soal pertemuan 3. Upload di situ fotonya ya. Nah, pertemuan hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.